Ya, jumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi pada kesempatan kali ini Mas Dap ingin membahas tentang cara-cara atau kiat atau tips untuk mengenali buyer atau calon buyer yang sebenarnya adalah penipu atau scammer. Ini sangat banyak ditanyakan oleh para Mas Daber serta viewers di beberapa kesempatan. Jadi kali ini akan Mas Dap bahas dengan contoh real yang Mas Dap alami saat ini. Sebelum dilanjutkan vlog ini, silahkan diberikan likes, di share, di komen, dan tentu saja di subscribe supaya Mas Dap bisa menampilkan vlog-vlog yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para Mas Dap serta viewers dimanapun berada. Oke, kebetulan beberapa saat yang lalu itu Mas Dap menerima inquiry email atau email dari buyer. Ya, ini bisa dilihat di sini. Jadi email ini pengirimnya atas nama John Crane. Terus subjeknya buying your product for resale. Ya, kalau diperhatikan di sini itu untuk to-nya hanya satu, yaitu ke alamat email dari website Mas Dap punya. Jadi ini kalau hanya sekedar memperhatikan di sini, kita tidak melihat bahwa ini sepertinya adalah penipuan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Pertama, kita lihat bahwa orang ini menghubungi Mas Dap melalui email yang ada di website. Sementara di website Mas Dap sudah tercantum kontak personnya siapa. Nah, di sini dia hanya menggunakan kata sapaan untuk selamat pagi, good morning ya. Jadi good morning saja, dia tidak bisa menyebut nama saya. Itu salah satu indikasi bahwa sebenarnya orang ini sementara masih bisa dikategorikan sebagai terindikasi scammer, tapi masih terlalu awal. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita memperhatikan, nah ini untuk emailnya, kita coba lihat emailnya. Bahasa dari emailnya itu dia menyatakan dia perusahaan yang ingin mengimpor produk kerajinan dan berlokasi di Long Beach, California, USA ya. Nah, di paragraf kedua itu dia menyatakan please advise how to import your product. Sementara pertanyaan ini sudah tercantum di website yang Mas Dap miliki. Indikasi scammer berikutnya adalah untuk kalimat berikutnya, yaitu we need your products catalog and container load pricing ya. Jadi pertanyaan ini atau request ini menandakan bahwa sebenarnya dia tidak serius karena dia tidak bisa menyebutkan spesifik produknya apa yang diinginkan. Dia minta katalog dengan harga. Nah, ini bisa disalahgunakan. Ini indikasi selanjutnya yang menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah scammer ya. Terus ini closingnya dia nggak ada masalah ya, ini untuk meyakinkan kita supaya kita yakin bahwa dia tidak bertujuan untuk melakukan scam atau penipuan. Nah, sekarang kita melihat di sini tertandanya itu John Crane ya, namanya John Crane. Terus dia mengaku memiliki Silk Road Gallery di Long Beach, California. Nah, apakah ini scammer atau enggak? Kita bisa cek, kita copy aja. Ya, kita copy namanya Silk Road Gallery ya. Oke, kita copy, kita cari di Google. Dia mengaku bahwa itu di California. Nah,
Hasil pencarian di Google ada yang namanya Silk Road Gallery, tetapi tidak berlokasi di California, Amerika. Ini kalau kita perhatikan, ya. Jadi pada tahapan sampai di sini saja sudah nampak bahwa orang tersebut hanya mengambil nama yang dia sendiri sebenarnya tidak tahu di mana lokasinya, ya. Nah, setelah kita cek, ternyata itu bukan di Long Beach, California. Silk Road ini adanya kalau nggak salah di Teheran. Teheran itu di Iran, ya. Jadi bukan di Amerika. Ini salah satu indikasi bahwa orang ini bertujuan tidak baik, kalau tidak bisa kita katakan untuk penipuan. Oke, jadi setelah kita menemukan beberapa indikasi dari email yang masuk yang sudah kita lakukan pengecekan di Google tadi, ya, indikasinya memang ini cenderung email ini adalah email scammer, ya. Dia berusaha melakukan penipuan dengan mengaku sebagai calon buyer. Nah, memang kadang kalau kita sedang mengawali usaha itu kita berpikir bahwa mendapatkan respon seperti ini kelihatannya luar biasa, ya. Kita gegabung kita sampai kita kurang cermat memperhatikan. Nanti kalau kita ikuti kita akan menjadi rugi sendiri. Nah, langkah berikutnya adalah setelah tadi kita mengecek dari komposisi email buyer sendiri, terus nama yang disebutkan oleh buyer yaitu nama perusahaannya, dalam hal ini adalah Silk Road Gallery, dan dia bilang di Long Beach, California. Setelah kita cek tadi kan ternyata ada, tapi itu di Teheran, ya, dan itu bukan cabangnya. Nah, untuk lebih memastikan lagi, yang paling final adalah kita bisa mengambil, ya, alamat email yang digunakan untuk mengirim email ke kita. Nah, setelah itu kita googling lagi, kita cek lewat Google, karena kalau setiap alamat email yang sudah pernah dipergunakan untuk komunikasi atau korespondensi, dia pasti akan bisa dilacak oleh Google. Nah, ini sekarang Mas Dap akan coba cek email ini ada enggak. Nah, ya kan, di hasil pencarian di Google ini ternyata tidak ditemukan, malah disarankan mungkin maksud Anda adalah Grand spasi Silk Road spasi gallery@gmail.com. Jadi alamat email ini tidak valid. Nah, dengan kondisi seperti ini bisa dipastikan bahwa email ini datangnya dari scammer atau penipu, ya. Jadi para Masdaper dan viewer sekarang bisa mengetahui caranya bagaimana, cara sederhana untuk mengecek inquiry email atau email-email yang berkaitan dengan bisnis kita, permintaan ini itu dan lain-lain, supaya kita tidak terjerumus, tertipu, dan bahkan nanti menjadi rugi akibat hal ini, ya. Karena sepengetahuan Mas Dap itu, untuk email yang memang sudah aktif dan sering digunakan untuk korespondensi, biasanya bisa kita lacak ke mesin pencari Google ini. Misalnya ya, jadi seperti untuk pengecekan alamat email pun bisa kita lakukan lewat Google, ya. Jadi apakah alamat email itu terkoneksi dengan web mana atau dengan perusahaan apa, itu bisa kita ketahui. Nah, kalau sebuah alamat email itu minim sekali informasinya, bisa dipastikan itu adalah dari scammer. Jadi jangan pernah kita mudah sekali terkecoh hanya karena kita berharap sesuatu. Jadi di sini Mas Dap memberikan contoh itu dengan email dari website Mas Dap sendiri, info@mulyasiwapadi.co.id. Waktu dimasukkan ke mesin pencari Google itu banyak sekali informasinya. Nah, seandainya pun misalnya alamat email ini itu benar ada tetapi digunakan untuk penipuan, biasanya juga akan bisa terlacak di mesin pencari Google ini. Jadi ini adalah cara paling sederhana,
Cara paling simple untuk mengecek apakah email-email bisnis yang masuk ke kita itu mengandung nilai penipuan atau scam atau tidak, dengan cara seperti ini. Dan itu sangat mudah sekali kita lakukan. Jadi saya sarankan untuk para Masdabers dan viewers, bila mana memang sedang menjalankan korespondensi, tolong dicek dengan tahapan-tahapan seperti ini supaya kita tidak menjadi korban penipuan. Ya, jadi demikian para Masdabers, viewers dimanapun berada, vlog singkat mengenai tips cara mengenali email dari pihak buyer yang diduga adalah scam atau penipuan. Dari beberapa variabel tadi, bisa para Masdaber dan viewers lakukan untuk memverifikasi supaya kita tidak bekerja dengan sia-sia dan tidak menjadi korban penipuan. Oke, tolong supaya vlog ini bisa semakin bermanfaat, silakan di-share ke semakin banyak orang, diberikan like sebagai tanda dukungan kalian para Masdaber dan viewers kepada channel ini. Dan tentu saja mohon dukung dengan cara di subscribe. Sekali lagi, terima kasih, matur nuwun, dan salam Indonesia.